Para saudara, para meditator yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam pertemuan komunitas meditasi Kristiani kita, pertemuan mingguan. Kita akan mengantar pertemuan mingguan kita dengan percakapan mengenai komunitas meditasi Kristiani. Marilah kita mengawalinya dengan sejenak hening. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita dengarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 mengenai cara hidup jemaat awali. Orang-orang yang menerima perkataan Yesus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya. Mereka bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para saudara, para meditator yang terkasih, sebagai pengantar meditasi bersama, kita akan berbicara tentang komunitas meditasi Kristiani. Perlu kita ketahui bahwa John Main, imam biarawan Benediktin itu, bolehlah dikatakan seorang guru rohani besar pada abad ke-20, awal abad 21 ini. Tetapi dia sebenarnya bukan hanya seorang guru rohani yang besar. Dia juga adalah seorang nabi. Bolehlah kita katakan dia seorang nabi yang memiliki visi profetik berkenaan dengan komunitas meditasi. Mengapa kita katakan dia seorang nabi yang memiliki visi profetis? Karena dia sudah menangkap, bahkan sebelum semuanya terjadi, bahwa praktek doa, praktek keheningan, praktek kontemplasi
itu akan terjadi dan akan diteruskan dalam kelompok-kelompok kecil. Keheningan dan ketenangan hidup doa akan berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil, dan hal ini akan diwariskan juga dalam kelompok-kelompok kecil. Pandangan dia inilah yang membuat dia diyakini sebagai bukan hanya guru rohani, tapi juga seorang nabi. Kalau kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa kontemplasi dan doa itu bertumbuh pada awalnya memang dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil jemaat awali di Yerusalem. Dalam liturgi mereka, dalam ibadah mereka, dalam doa-doa mereka. Praktek keheningan, praktek ketenangan, dan kontemplasi itu bertumbuh. Dari kelompok kecil ini, kita kemudian tahu bahwa selanjutnya kelompok-kelompok kecil akan menjadi dasar pertumbuhan hidup doa, praktek, dan penerusan tradisi kekristenan kita. Kita ingat, bahkan mulai dari perjanjian lama, kelompok kecil itu sudah ada. Ada 12 suku Israel. Ada 12 murid yang dipilih oleh Yesus menjadi rasul-rasulnya. Kelompok kecil jemaat awali yang kemudian berkembang menjadi paroki, yang kemudian berkembang menjadi keuskupan, yang kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk hidup membiara. Kita juga lihat bahwa perkembangan pembaharuan reformasi gereja juga terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. Kita melihat Thomas Merton memulai visi hidup monastik, pembaharuannya hanya dengan beberapa orang. Teresa Avila dan Yohanes dari Salib membaharui kehidupan membiara di Spanyol juga hanya beberapa orang. Dari data-data ini meyakinkan John Main bahwa kedepannya kontemplasi dan pengalaman doa, keheningan akan selalu terjadi dalam kelompok kecil. Itulah sebabnya mengapa dia disebut sebagai seorang nabi. Pada abad ke-21 ini, John Main berkeyakinan bahwa kalau orang berdoa, orang akan cenderung masuk dalam kelompok kecil. Mengapa? Orang menemukan kebersamaan dalam kelompok kecil memiliki beberapa keuntungan. Pertama, karena kelompok kecil, maka dia tidak membutuhkan tempat yang luas. Dia cukup membutuhkan tempat yang sederhana, tempat yang kecil saja, sehingga itu bisa terjadi di rumah, di kantor, atau dimanapun juga. Tempat nampaknya tidak menjadi problem. Dan karena kelompok kecil, maka pemimpinnya juga kita tidak membutuhkan pemimpin yang hebat. Orang sederhana yang penting tekun dan mau dalam praktek meditasi Kristiani, dia dapat memimpin kelompok kecil itu. Selain itu kita juga melihat bahwa dalam kelompok kecil, rasa kasih, koinonia, rasa persaudaraan, ikatan cinta itu bertumbuh dengan baik. Itulah mengapa kita semakin diyakinkan bahwa kumpulan kecil akan menjadi masa depan dari perkembangan hidup rohani, hidup spiritualitas. Para saudara, para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Gerakan kelompok kecil ini teristimewa yang dimotivasi oleh Pater John Main memuncak pada tahun 1991 ketika terbentuklah apa yang kita kenal sampai sekarang, Komunitas Mondial Meditasi Kristiani, yang oleh John Main sendiri dirancang menjadi sebuah biara tanpa tembok. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dialami dalam kelompok kecil
bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang sederhana, para meditator yang sederhana, yang tidak membutuhkan keahlian tertentu selain hanya memberikan waktu mereka, mendevosikan, mengabdikan waktu mereka untuk masuk dalam diam dan keheningan. Dalam kelompok-kelompok kecil ini, ketika mereka memasuki keheningan meditasi, mereka hanya memiliki sebuah format yang amat sederhana. Saya ingin menyebut format yang biasa dibuat dalam kelompok-kelompok kecil meditasi kita. Perkenalan singkat, kurang lebih 10-15 menit, termasuk mengingatkan para anggota dan juga anggota baru mengenai disiplin dasar meditasi Kristiani. Kita membutuhkan penanda yang jelas untuk menandai awal dan akhir meditasi. Mungkin itu berupa sebuah musik yang lembut, atau mungkin juga kita menggunakan timer berupa lonceng. Kemudian setelah pengenalan awal yang sederhana dan pendek, kita masuk dalam keheningan meditasi 20-30 menit. Sesudah itu, setelah waktu meditasi, kita kemudian memperoleh kesempatan untuk sedikit melakukan tanya jawab dan seri. Sehingga setiap pertemuan kelompok kecil meditasi Kristiani hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam setiap minggu dalam pertemuan bersama. Dalam kelompok kecil meditasi Kristiani ini, semua orang boleh bergabung, siapapun juga, tanpa mempertanyakan apa latar belakang kultur, apa latar belakang kepercayaan dan sebagainya. Siapa saja, bahkan kalau toh dia itu bukan seorang Kristiani, dia boleh bergabung dalam kelompok meditasi. Tentu dia menggunakan kata doa seturut kebijaksanaan rohani, tradisi, dan kepercayaan mereka. Mengapa ini terjadi? Karena praktek dan kebijaksanaan berkenaan dengan meditasi ini adalah sesuatu yang universal. Praktis semua agama-agama besar mengenal tradisi ini. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kelompok kecil ini orang-orang yang tertarik dengan meditasi, mereka boleh bergabung, dan ketika mereka ingin mendalaminya lebih lanjut, kepada mereka kita perkenalkan sumber-sumber yang dapat mereka pergunakan. Kumpulan percakapan John Main, Lauren Freeman, Meditatio Talks yang selalu dikeluarkan rutin oleh Center Internasional kita di Paris saat ini. Kita juga bisa mengajak mereka untuk memulai meditasi dengan praktek-praktek olah fisik seperti yoga atau tai chi dan sebagainya. Karena kita berkeyakinan persiapan fisik juga membantu untuk masuk dalam praktek meditasi rutin mingguan kita. Akhirnya para saudara, para meditator yang saya kasihi dalam Kristus, berkenaan dengan komunitas kecil meditasi Kristiani ini, tentulah kita membutuhkan seorang yang membantu kita untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita. Seorang pemimpin sederhana untuk komunitas meditasi. Yang paling kita butuhkan, katakan semacam kualifikasi yang kita butuhkan dari seorang pemimpin kelompok meditasi. Pertama sekali, ia memiliki komitmen pribadi untuk meditasi. Dia punya ketetapan hati, punya komitmen untuk bermeditasi. Kemudian, ia selain bermeditasi pribadi, juga punya keinginan untuk men-sharekan anugerah meditasi yang ia alami ini kepada orang lain. Dia juga mesti seorang yang memiliki sense of belonging atas
komunitas mondial meditasi Kristiani. Ini barangkali kualitas yang kita butuhkan dari seorang pemimpin kelompok meditasi kita. Selain itu, pemimpin komunitas juga memiliki beberapa tanggung jawab yang lengkapnya Bapak dan Ibu para meditator bisa baca dari buku pengajaran mingguan Weekly Teaching buku pertama surat 49 sampai 51. Tentang tanggung jawab ini di sana dikatakan seorang pemimpin komunitas dia akan menjadi pusat stabil komunitas. Artinya, walaupun anggota-anggota para meditator ini datang dan pergi, tapi seorang pemimpin dia akan selalu setia, dia akan menjadi tiang penopang yang tak tergoyangkan. John Main menyebutnya titik stabil komunitas. Dia punya kemampuan, punya keramahan untuk menyambut pendatang baru dan memperkenalkan disiplin meditasi ini. Dia mendorong teman-temannya, para meditator, anggotanya untuk komit dalam praktek meditasi ini. Dia kemudian juga menjadi kontak person bagi komunitas ini. Orang yang membutuhkan kontak, ingin berhubungan, berkomunikasi dengan kelompok, orang menghubungi pemimpin komunitas. Karena pemimpin komunitas adalah kontak person dari komunitas itu. Inilah 1-2 tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin komunitas. Sekali lagi, Bapak dan Ibu para meditator, saya persilahkan kita mendalami secara lengkap uraian yang begitu bagus mengenai komunitas ini dalam surat 49, surat 50, surat 51 dari Weekly Teaching, buku jilid pertama. Itulah 1-2 hal kecil yang bisa kita sharingkan berkenaan dengan komunitas meditasi Kristiani kita. Sekali lagi para saudara, John Main, rahib Benediktin itu, dia seorang nabi karena dia memiliki visi berkenaan dengan komunitas kecil meditasi Kristiani. Spiritualitas Kristiani pada masa yang akan datang akan berkembang, akan terwariskan, akan dialami dalam komunitas-komunitas kecil. Maka baiklah kita, selain kita menekuni secara pribadi praktek meditasi Kristiani, pagi dan sore dalam hidup kita, seminggu sekali kita berkumpul dalam kelompok-kelompok meditasi kita. Sekarang para saudara, kita akan masuk dalam keheningan meditasi kita. Silahkan Bapak dan Ibu para meditator duduk dengan tenang setenang mungkin. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Duduklah dengan santai, dengan rileks, tanpa ada ketegangan. Perlahan-lahan, tutuplah mata Anda. Dan dalam keheningan batinmu, ucapkan mantra kita, Maranatha. Maranatha. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Puteramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian para saudara, meditasi bersama komunitas kita dalam pertemuan mingguan ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.